Kalau teman-teman suka naik gunung, ngunjungin daerah yang ketinggian tinggi, atau bepergian naik pesawat, pasti pernah deh ngalamin rasa nyeri di dalam telinga. Hal serupa terjadi pas kita lagi berenang terus nyelam ke bagian yang agak dalam. Bedanya, kalau di udara kita bisa paksain menguap supaya nyerinya hilang, tapi kalau di dalam air, nggak bisa. Kedua peristiwa yang tadi ada hubungannya dengan kenapa para astronot harus mengenakan pakaian luar angkasa kalau lagi bekerja di bagian luar stasiun angkasa atau kalau lagi terbang ke atas sana. Nah, semoga dengan belajar tentang tekanan hidrostatis dan juga tekanan atmosferik, kita bisa mengerti hubungan antara hal-hal ini dengan lebih baik. Jadi, let's go! Coba kita bayangin ada seseorang yang bikin menara dari kotak kardus. Cara dia bikin menaranya simple banget. Kotak-kotak yang dia punya bakalan ditumpuk sampai tinggi. Anggap aja dia punya kotak yang jumlahnya nggak kehitung. Masing-masing kotak bisa diposisikan dengan stabil dan dia mau bikin menara setinggi mungkin. Kira-kira dia bakalan berhasil nggak ya? Awalnya sih aman. Kotak pertama yang dia taruh nggak perlu menopang apa-apa di atasnya. Setelah dia taruh kotak kedua, kotak yang pertama harus menopang berat kotak kedua. Pas dia taruh kotak ketiga, kotak pertama jadi harus nopang berat kotak kedua dan ketiga. Nantinya, katakanlah setelah dia taruh kotak 50, artinya kotak pertama harus menopang berat 49 kotak lain yang ditumpuk di atasnya. Mungkin sampai 50 kotak masih bisa, tapi bakalan ada batas di mana kotak pertama bakalan hancur karena nggak kuat lagi menopang beban di atasnya. Berhentilah dia, dan dia pakai waktunya untuk hal yang lebih bermanfaat, misalkan tidur siang. Senario yang tadi bisa kita gunakan sebagai titik awal kita untuk paham lebih lanjut tentang apa yang disebut sebagai tekanan. Kalau dalam ilmu fisika, tekanan itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada luas permukaan tertentu. Supaya lebih jelas, kita bisa sederhanain definisi ini sebagai gaya dorong yang diterima per satuan luas. Pernah nggak kepikiran, kenapa kalau keinjek sepatu biasa itu nggak terlalu sakit, tapi kalau keinjek sepatu hak tinggi rasanya ngelebihin kena mental? Nah, itu karena tekanan yang diberikan berbeda. Karena orangnya sama, beratnya atau gaya dorongnya ke bawah juga pasti sama. Kalau orangnya pakai sepatu biasa, gaya dorongnya tersebar merata di seluruh sol sepatu, jadi nggak terlalu sakit. Tapi kalau dia pakai hak tinggi, gaya dorongnya kekumpul semua di tempat yang kecil, jadi ngebayanginnya aja udah ngilu. Nah, kalau di dalam air atau udara, tekanan terjadi ke segala arah. Tekanan yang dilakukan oleh zat cair pada kedalaman tertentu disebut sebagai tekanan hidrostatis. Sementara tekanan yang dilakukan oleh udara pada ketinggian tertentu di atas permukaan laut disebut sebagai tekanan atmosferik. Tekanan terjadi kalau ada gaya, sementara gaya sendiri adalah yang menyebabkan benda bermassa mengalami percepatan. Jadi bisa dibilang kalau tekanan itu ada karena benda bermassa mendorong sesuatu. Kalau di dalam air, gampang mikirnya karena kita tahu air itu berat, jadi dia punya massa pastinya. Tapi kalau misalnya di udara, emangnya udara punya massa? Udara itu kan campuran dari macam-macam gas, dan masing-masing gas itu terdiri atas atom atau sekumpulan atom. Atom kan punya massa, jadi jelas aja dong udara pasti juga punya massa. Molekul-molekul gas di dalam udara ini bertabrakan satu sama lain dan juga tabrakan sama benda-benda di sekitarnya termasuk badan kita. Nah, gaya dari peristiwa tabrakan inilah yang mengakibatkan adanya tekanan udara. Kita mungkin nggak bisa ngerasain tekanan yang diberikan oleh udara ke badan kita, tapi kita bisa lihat efeknya dari demonstrasi berikut ini. Sebelum demonstrasi, tolong dipastikan dulu benar-benar bahwa kalian kalau misalnya mau melakukan kegiatan ini di rumah harus didampingi oleh orang dewasa yang mengerti pro dan kontranya mainan pakai air panas. Di sini ada kaleng soda dan kita tambahin sedikit air ke dalamnya. Setelah itu kalengnya ditaruh di atas api. Nggak lama kemudian airnya bakalan mendidih dan jadi uap air yang mulai mengisi kalengnya. Saat itu terjadi, angkat kaleng dari api pakai cempal dan capit. Terus celupin kalengnya dengan kebalik ke dalam sebaskom air es. Kalau kalian mau alternatif yang lebih aman, silakan cobain yang kedua. Tapi karena ini masih pakai air panas, jadi pengawasan orang tua tetap diperlukan ya. Pegang botol plastik dengan cempal, terus tambahin sedikit air panas. Tutup botolnya, terus puter-puter supaya air panasnya nyentuh semua permukaan dalam botolnya. Buang airnya. Masukin botolnya ke dalam freezer selama 1-2 menit, terus keluarin dan lihat perubahan yang terjadi.
Masih mau demonstrasi? Ayo, boleh. Kali ini kita bakalan main pakai air, jadi siap-siap basah ya. Pertama-tama, kita bolongin botol plastik yang tinggi di 3 titik yang berbeda tingginya. Tutup masing-masing lubang pakai lakban, dan isi botolnya penuh pakai air. Kalau udah siap, lepas semua lakbannya, dan perhatiin beda jalur air yang keluar dari masing-masing lubang. Di kegiatan pertama, tadi kita lihat kaleng yang udah diisi air panas, terus diguyur pakai air es, itu tiba-tiba remuk. Nah, di kegiatan yang kedua, kita juga ada lihat bahwa botol minum yang isinya air panas, terus dimasukin ke dalam freezer, nasibnya pun juga sama. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, kita udah lihat efek dari tekanan atmosferik. Teman-teman mungkin masih ingat, kalau misalnya ada benda yang dipanasin, itu akan memuai. Nah, hal ini juga terjadi sama udara yang ada di dalam kaleng atau di dalam botol. Pas dipanasin, molekul-molekul udara di dalam kaleng atau botol yang ditutup rapat bergerak lebih cepat dan saling bertabrakan satu sama lain dengan lebih sering. Dan tekanannya jadi lebih tinggi dari tekanan udara di sekitarnya. Pas diguyur air es atau dimasukin ke dalam freezer, ini mengakibatkan molekul udara melambat secara tiba-tiba. Tekanan udara di dalam kaleng atau botol yang tadinya tinggi turun drastis dalam seketika, lebih rendah daripada tekanan udara sekitar. Akibatnya, kaleng atau botolnya bisa peot, dihancurin udara sekitar yang sekarang tekanannya lebih tinggi daripada di dalamnya. Kalau ada gas di dalam tempat yang tertutup jadi volumenya tetap, kalau misalnya gas tersebut dinaikin suhunya, maka tekanannya akan naik juga, dan sebaliknya. Peristiwa ini sesuai dengan apa yang pertama kali diamati oleh seorang fisikawan Prancis bernama Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1802. Dan kemudian diformulasiin menjadi hukum fisika yang disebut sebagai hukum Gay-Lussac. Di kegiatan kedua, kita lihat bahwa pancaran air dari lubang yang letaknya lebih bawah ternyata lebih jauh daripada pancaran air yang keluar dari lubang di atasnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah nunjukin efek dari tekanan hidrostatis. Kalau kita bandingin sama lubang-lubang di atasnya, air yang setingkat dengan lubang paling bawah menanggung beban yang lebih berat karena di atasnya ada lebih banyak air. Karena itu, tekanan hidrostatis di lubang yang paling bawah pasti yang paling tinggi. Sebaliknya, air yang setingkat dengan lubang paling atas nggak harus menopang beban segitu beratnya, karena volume air di atasnya nggak sebanyak kalau di bawah. Makin rendah tekanan pada lubang, makin deket jarak pancaran airnya, dan sebaliknya. Sama halnya dengan tekanan atmosferik. Kita bisa anggap kita ini berada di dalam satu samudera luas yang diisi dengan udara, bukannya air. Nah, semakin tinggi ketinggian kita dari permukaan laut, yang artinya kita semakin dekat ke permukaan dari udara tersebut, semakin rendah juga tekanan atmosferiknya. Karena kita berada di dasar samudera udara, tekanan atmosferik yang kita alami di sini sebenarnya cukup gede, yaitu 101.300 Pascal. Ini setara dengan tekanan yang diterima oleh satu kursi kerja yang di atasnya ditaruh 20 sepeda motor. Loh, tunggu dulu, sebentar dulu. Kenapa kita nggak gepeng kalau gitu? Maksudnya 20 sepeda motor itu kan berat banget pastinya. Nah, jawabannya sebenarnya karena apa? Karena tubuh kita pun juga mendorong atau menekan keluar dengan tekanan yang sama. Jadi tekanan udara dari luar itu diseimbangkan dengan tekanan yang datang dari dalam tubuh kita. Nah, segitu kuatnya sebenarnya tubuh kita dari sananya. Tekanan atmosferik atau hidrostatis merupakan prinsip yang penting banget dalam bidang penerbangan atau kelautan. Yuk kita lihat beberapa contoh alat atau kejadian yang berhubungan dengan kedua prinsip tersebut. Yang pertama adalah pesawat terbang. Ketinggian pesawat terbang komersil itu biasanya 33.000 kaki atau sekitar 10 km di atas permukaan laut. Di ketinggian ini, tekanan atmosferiknya rendah banget dan begitu juga dengan kandungan oksigennya. Jadi, untuk keamanan dan kenyamanan pilot, kru, dan penumpang, udara dengan tekanan dan kandungan oksigen normal dipompa ke dalam kabin. Yang kedua, jam tangan yang kedap air. Kalau kalian punya jam tangan, coba dilihat panel belakangnya. Ada tulisan WR berapa bar gitu nggak? Kalau ada, artinya jam tangan kalian bisa dipakai menyelam sampai kedalaman tertentu. Bar adalah satuan yang cukup sering dipakai untuk mengukur tekanan hidrostatis, di mana 1 bar setara dengan tekanan hidrostatis pada kedalaman 10 meter. Artinya, kalau tulisannya WR 5 bar, jam tangan kalian masih bakalan berfungsi sampai kedalaman maksimum 50 meter.
Yang ketiga, ada kondisi fisik yang disebut sebagai barotrauma, yaitu gangguan atau luka yang disebabkan oleh perbedaan tekanan yang terlalu besar di dalam dan luar tubuh. Contoh barotrauma yang gak berbahaya ada di pengantar tadi, pergi ke tempat tinggi. Karena tekanan atmosferik di tempat tinggi lebih rendah dari tekanan udara di dalam telinga, udara di dalam telinga jadi neken gendang telinga ke arah luar yang menyebabkan rasa nggak nyaman. Tapi di dalam kondisi yang lebih serius, barotrauma bisa menyebabkan bahaya. Misalkan lagi nyelam, tapi tanpa menggunakan peralatan yang sesuai. Tekanan hidrostatis yang begitu gede di bawah air bisa neken udara yang ada di dalam tubuh si penyelam. Nah, kalau tekanan dari luar udah terlalu gede, sel-sel di dalam tubuh nggak bisa nyeimbangin lagi dan malah hancur. Jadi, kalau misalnya lagi berenang, jangan nyelam terlalu dalam kalau nggak pakai alat-alat yang sesuai. Karena teman-teman sekarang pasti udah dapat banyak pengetahuan baru tentang tekanan hidrostatis dan atmosferik, saatnya menantang diri sendiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di layar. Pertanyaan pertama, permukaan laut mati berada 430 meter di bawah permukaan laut rata-rata. Apa pengaruhnya terhadap tekanan atmosferik di sekitarnya? Pertanyaan kedua, jika sebuah botol tertutup berisi udara bertekanan normal dibawa menyelam, apa yang akan terjadi pada botol itu? Bagaimana jika dibawa naik gunung? Nah, seperti biasa, sebelum udahan kita rangkum dulu apa yang kita udah pelajarin hari ini dalam 3 poin penting. Poin pertama, tekanan adalah gaya yang bekerja pada sebuah bidang dengan luas tertentu. Jika sumber gayanya partikel-partikel zat di atmosfer, maka tekanan yang terjadi dikenal sebagai tekanan atmosferik. Jika sumber gayanya zat cair, maka tekanannya disebut tekanan hidrostatis. Poin kedua, besarnya tekanan atmosferik atau hidrostatis yang dialami sebuah benda tergantung pada ketinggian atau kedalaman benda tersebut. Poin ketiga, perubahan tekanan atmosferik atau hidrostatis secara tiba-tiba dan melebihi batas yang dapat ditolerir tubuh dapat mengakibatkan barotrauma. Untuk jawaban dari pertanyaan minggu ini, mengapa astronot perlu mengenakan pakaian luar angkasa bertekanan? Karena pakaian ini dapat menyeimbangkan tekanan dari dalam tubuh astronot sehingga mereka dapat beraktivitas dengan aman. Prinsipnya sama kayak udara bertekanan yang dipompa ke kabin pesawat. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu pertemuan kita pada episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya ya. Jadi, seperti biasa, tetap semangat, tetap penasaran, dan tetap temukan hal-hal baru di sekitar kalian. Bye-bye! Peristiwa ini sesuai dengan apa yang pertama kali diamati oleh fisikawan Prancis bernama siapa ya namanya? Nama lengkapnya siapa? Tekanan atmosferik yang kita alami di sini sebenarnya lumayan gede, yaitu 101. I can't even say 101. Ini bacanya gimana? Jadi seimbanglah tekanan dari dalam dan dari dalam. Gila lu, dari dalam. Tekanan I can't even say atmospheric. Tekanan atmosferik dan hidrostatis merupakan dua prinsip yang penting banget dalam I should think before I say something.